Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab haqqu zaujin 'alal mar'ati. Hadis 290. Wa an Abi Ali Talqin ibn Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'alat tanur. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala haditsun hasanun sahih. Bab hak suami terhadap istri. Hadis 290 dari Abi Ali Talq bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan intim, hendaklah sang istri melayaninya walaupun ia sedang masak. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini derajatnya hasan sahih. Hadis 289 wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rijalu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Hadis 289 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anaknya. Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis 291 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis 291 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, niscaya aku akan memerintah istri untuk sujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini derajatnya hasan sahih. Hadis 293 wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ay yufariqaki ilaina. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 293 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat akan berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah menimpakan musibah kepadamu. Ketahuilah dia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, wa ba'd.
kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang dibacakan tadi berkaitan dengan judul yang diberikan oleh muallif, oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hak suami terhadap istri. Hadis Abdullah bin Umar, hadis yang ketiga dari judul bab, Nabi bersabda, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, dan semuanya akan ditanyakan terhadap apa yang dia pimpin. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan bentuk-bentuk pemimpin. Seorang pemimpin, seorang amir bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang suami bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Yang jelas, setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang Allah amanahkan kepadanya dari anggota badan dan yang lainnya. Maksud dari hadis Abdullah bin Umar ini adalah tanggung jawab seorang istri terhadap rumah suaminya dan tanggung jawab seorang istri terhadap anak-anak suaminya. Sebuah kewajiban bagi seorang istri untuk menjaga rumah suaminya. Jangan sampai dia kotorkan dengan perbuatannya atau dia tinggalkan sehingga itu kotor dan tidak bersih. Kewajibannya untuk merapikan rumah. Kewajibannya untuk mengatur semua pemasukan yang ada di dalam rumahnya. Jangan boros. Jangan memasak lebih dari kebutuhan. Jangan menggunakan harta suami kecuali sesuatu hal yang dibutuhkan oleh keluarga. Ini sebuah kewajiban, sebuah pertanggungjawaban yang nantinya Allah minta kepada seorang istri. Anak-anaknya jangan dia biarkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jangan dia biarkan kepada sesuatu ajaran yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Kalau tidak, berarti dia tidak bertanggung jawab ke atas kepemimpinannya. Hadis Talq bin Ali radhiyallahu anhu menerangkan tentang besarnya hak suami, terutama tentang masalah hubungan intim. Rasulullah SAW mengatakan, jika seandainya seorang suami meminta kepada istrinya, maka hendaklah dia tunaikan sekalipun dia berada di dapur. Begitu juga hadis yang berikutnya, hadis Abu Hurairah, kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka niscaya seorang wanita aku perintahkan untuk sujud kepada suaminya. Karena besar hak suami terhadap istri. Hadis yang berikutnya juga menerangkan tentang masalah bahwa jika seandainya seorang istri tidak pandai bergaul dan bermuamalah dengan suaminya, maka dia tidak akan mendapatkan suaminya nanti di surga. Istrinya akan digantikan dengan bidadari yang Allah ciptakan nanti di surga. Dan setiap hari bidadari tersebut memonitor, melihat apa yang diperbuat oleh sang istri yang jahat tersebut. Setiap harinya sang bidadari mengatakan, bersabarlah wahai suami, sesungguhnya wahai istri fulan, sungguhnya dia adalah hidup bersamamu sementara. Hadis-hadis ini menerangkan tentang hak suami
terhadap istri. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis 294 wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Muttafaqun alaih. Hadis 294 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiada fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki setelah kematianku kecuali fitnah perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW menyebutkan fitnah yang belum beliau dapatkan dan didapatkan nanti oleh umat-umatnya. Dan fitnah ini memberi bencana bagi laki-laki. Fitnah-fitnah di akhir zaman itu ada yang memberi bencana kepada umat secara keseluruhan. Nah, yang paling besar bencananya kepada kelompok laki-laki adalah wanita. Sesuai dengan hadis Usamah bin Zaid ini, ma taraktu ba'di fitnah hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah setelahku nantinya yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hatilah tentang dunia dan berhati-hatilah dengan wanita. Wanita difitrahkan untuk dicintai, disukai oleh para laki-laki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa. Sungguhnya manusia dihiasi untuk cinta syahwatnya terhadap wanita. Makanya seorang muslim dianjurkan untuk berhati-hati tentang fitnah ini. Tidak ada agama yang lebih baik dari agama Islam menutup fitnah wanita ini dan meletakkan wanita sesuai dengan apa yang Allah telah ciptakan. Semua kejadian yang terjadi di dunia dari musibah, maksiat dan semacamnya itu erat kaitannya dengan satu maksiat yang diperbuat oleh seorang hamba atau oleh hamba-hamba di dunia ini. Satu maksiat akan membuat maksiat berikutnya dan seterusnya. Makanya harus kita menjalankan Islam secara kafah. Harus kita jalankan Islam secara kafah. Kalau seandainya kita tidak jalankan Islam secara kafah, maka akan terjadi kesenjangan di dalam melaksanakan Islam sehingga tidak bisa menyelesaikan semua perkara umat. Makanya Islam harus benar-benar dijadikan tuntunan hidup. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kita tidak akan selesai mempermasalahkan masalah warisan. Harus dikembalikan ke dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pembagian 2 untuk laki-laki dan 1 untuk wanita. Jika seandainya kita tidak menyelesaikan permasalahan wanita bekerja di luar. Gara-gara wanita bekerja di luar, penyebab masalah warisan tidak terselesaikan. Gara-gara wanita kerja di luar, permasalahan zina dan semacamnya juga tidak bisa terselesaikan. Jadi satu kesalahan yang dibuat oleh anak manusia mengakibatkan seluruh undang-undang, nizam, aturan-aturan yang Allah buat semuanya kacau. Jika seandainya aturan ini dimaksudkan dan ditujukan untuk umum, makanya kita tidak bisa menyelesaikan satu perkara kecuali kita harus melihat semua perkara yang lainnya.
apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin memperbaiki keadaan umat, akan tapi mereka memperbaiki sebagian perkara, maka mereka mengharapkan sesuatu fata morgana yang tidak mungkin pernah terjadi. Jadi seharusnya kita mulai dahulu menerapkan Islam pada diri kita masing-masing, kemudian begitu seterusnya. Nah, tentang permasalahan wanita ya ikhwan, permasalahan yang sangat-sangat harus mendapat perhatian yang serius. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah jilbab sesuai syariat jika seandainya permasalahan mencabut bulu alis mata masih banyak di kalangan para wanita kita dan semacamnya. Makanya dibutuhkan hal-hal yang seperti ini, pemahaman dari awal, berintikan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Bagi seseorang, jika seandainya dia tidak beriman kepada Allah dan tidak takut pada hari akhirat, maka tidak akan ada gunanya aturan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Sebaliknya, semua aturan akan dilaksanakan, akan dipatuhi ketika iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada akhirat sudah menebal di dalam dirinya. Dan ini permasalahan tauhid. Bagaimana mempertebal iman kita kepada Allah dan bagaimana membuat iman kita kepada hari akhirat menjadi haqqul yaqin setelah kita letakkan menjadi ainul yaqin, setelah kita letakkan sebelumnya menjadi ilmul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Kalau ilmu yaqin, bahwa kita baru menerapkan kepercayaan kita kepada akhirat sebatas ilmu. Kita berilmu akan tapi belum melihatnya. Sebagaimana anda yang belum pernah melihat Jakarta, karena belum pernah ke sana, akan tetapi sudah tertanam bahwa Jakarta itu ada. Seperti anda yang belum pernah ke Mekah dan Ka'bah, sudah ilmu yakin bahwa Mekah itu ada. Ketika anda mendaftarkan diri anda untuk berangkat haji dan anda pun berangkat, dan anda lihat itu Ka'bah, dan anda lihat besarnya Masjidil Haram, berarti sudah berada pada tingkat ainul yakin, bahwasanya ain, mata kita melihat dan mendatangkan keyakinan. Akan tetapi jika seandainya anda merasakan, melihat, menyentuh bahwasanya Ka'bah itu benar-benar ada dan benar-benar tidak akan mungkin digoyahkan lagi, maka anda sudah berada pada tingkat haqqul yaqin. Itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat akhir Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Rabbmu sampai benar-benar datang keyakinan. Yang dituntut bukan hanya sebatas ainul yaqin, tapi haqqul yaqin. Yang kita ini tentang masalah akhirat bagaikan pelampung di atas air, hilang-hilang timbul. Ada maksiat dia hilang, kan tapi ada ketaatan dia timbul. Ketika berbuat baik dia akan timbul. Berinfak dia yakin bahwasanya akhirat dia akan mendapat ganjaran. Ketika dia berbuat maksiat hilang itu iman, percaya kepada hari akhirat, yang ada apa? Maksiat itu yang dia lakukan. Rasulullah SAW mengatakan orang yang seperti ini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah yang berzina ketika berzina dia beriman.
Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah yang mencuri ketika mencuri dia beriman. Wala yashrabul khamra wa huwa yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah yang minum khamar ketika dia minum khamar dia beriman. Yang kita perlukan menghadirkan akhirat di dalam segala hal. Barang siapa yang seperti itu, maka semua perintah syariat makin mudah baginya. Semua perintah syariat mudah baginya dijalankan. Termasuk masalah fitnah wanita. Fitnah wanita ini solusi di akhir zaman, yaitu untuk mempersegerakan untuk menikah. Barang siapa yang telah memiliki ba'ah, kemampuan, hantam semua pemikiran-pemikiran yang menyeleweng dari ajaran Islam, bahwa seorang gadis tidak boleh menikah kecuali setelah menamatkan kuliahnya. Campakkan semua pemikiran itu. Buang semua pemikiran bagi seorang pemuda yang dipahami mitos di masyarakat bahwa seorang pemuda baru boleh menikah ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan. Kalau seandainya Anda menikah, Anda tidak menikah gara-gara tidak mendapatkan pekerjaan, paling kuat Anda dengan istri Anda mati kelaparan, itu maksimal hidup sudah. Akan tetapi Anda menunggu sampai Anda mendapatkan pekerjaan, hilang iman Anda, hilang akhirat Anda, dan membuat kekal di dalam neraka. Ini yang akan kita takutkan. Kerugian di dunia jauh lebih tidak ada faedahnya daripada kerugian di akhirat. Maka dibutuhkan keimanan, kemantapan seperti ini. Yang kedua, untuk menghindari fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, harus berkawan dengan orang yang saleh. Orang yang berkawan dengan orang yang saleh, maka akan bersegera dia akan mendapatkan keburukannya itu tercipta olehnya. Sedangkan berkawan dengan orang saleh saja masih besar pengaruh wanita terhadap dirinya, apalagi dengan orang yang saleh. Di antara menjauhi fitnah wanita adalah menjauhi tempat-tempat yang membuat dia terfitnah. Menjauhi tempat-tempat yang dia terfitnah, dia tidak datang dan dia tidak berangkat kecuali dalam keadaan darurat. Terkhusus di akhir zaman ini, wanita, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya sudah dinampakkan kecuali sesuatu yang menjijikkan. Yang menjijikkan aja yang tidak dinampakkan. Kalau dinampakkan tidak nafsu lagi. Tapi ketika itu yang menjijikkan ditutup, membuat nafsu berkobar-kobar. Nah, itu yang dinampakkan. Nah, kalau seandainya bukan dengan iman, bukan dengan percaya dengan hari akhirat, dengan apa kita tangkis fitnah itu? Ini fitnah wanita. Makanya para bujang-bujangan, saya bujangan, Anda bujangan, umur di bawah 50 tahun bujangan, saya katakan, terfitnah biasanya dia musibah dia yang paling besar di dunia ini dua. Kalau tidak terfitnah tentang harta, dia terfitnah tentang wanita. Kalau tidak terfitnah kedua-duanya, iya, maka berhati-hatilah. Makanya Rasulullah mengatakan wattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah dengan dunia, yaitu harta, dan berhati-hatilah dengan wanita. Solusinya tidak ada jalan keluarnya kecuali kembali kepada din. Kembali kepada din. Kenikmatan sesaat mengakibatkan azab dan kesengsaraan abadi, jelas itu tidak akan masuk akal bagi seorang muslim, seorang mukmin yang percaya akan hari akhirat. Bab kewajiban memberi nafkah terhadap keluarga. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman,
dan menjadi kewajiban bagi ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Allah Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang memiliki kemampuan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan hendaklah orang yang disempitkan rezekinya memberi nafkah sesuai dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang di luar kemampuannya. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah Ta'ala berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Quran Surat Saba ayat 39. Bab ini bab baru setelah menerangkan hak suami terhadap istri, atau sebaliknya masuk tentang masalah bab nafkah, babun nafkah 'alal iyal, bab nafkah terhadap keluarga. Iyal disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala nafkah terhadap istri dan pembantu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah membuat judul bab yang semisalnya dengan judul bab wujubin nafaqah 'alal ahli wal 'iyal, bab kewajiban berinfak, memberi nafkah terhadap keluarga, yaitu al-ahl, dialah istri dan kerabat, wal 'iyal, istri dan pembantu. Berarti seorang lelaki menanggung nafkah, pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga kerabat, yang keempat pembantu. Keempat-empat ini diwajibkan mendapat nafkah dari seorang suami atau dari seorang pemimpin keluarga. Dalilnya sebagaimana yang diturunkan oleh pengarang, yaitu Imam Nawawi rahimahullah, di dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, bahwasanya atas al-maulud lah, atas orang yang menyebabkan anak itu lahir, yaitu ayah, wajib baginya memberi rizki dan memberi kiswah dengan ma'ruf, dengan baik. Ayat di dalam surat Al-Baqarah ini, ayat 233, tentang permasalahan wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada istri yang menyusui, atau kepada siapa saja yang menyusui anaknya. Para ulama mengatakan bahwa kewajiban menyusui adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jadi sang suami yang mencarikan siapa yang menyusui anaknya. Jika seandainya yang menyusui tersebut adalah istrinya, maka dia wajib menafkahi istrinya di dua hal. Pertama, dia karena istri, dan yang kedua karena dia menyusui anaknya. Jika seandainya yang menyusui tersebut adalah wanita lain,
maka dia wajib menafkahi wanita tersebut karena satu hal, yaitu karena dia menyusukan anaknya. Berarti permasalahan lebih jelas dan lebih nampak ketika seorang suami menceraikan istrinya dan sang anak yang bayi di bawah susuan ibunya, istrinya. Maka sang suami wajib memberi nafkah dua orang. Pertama, nafkah anak dan bayi, dan yang kedua, nafkah istri yang telah dia cerai. Jika seandainya telah lepas iddahnya, karena seorang istri yang masih di dalam iddah, kewajiban nafkah masih di dalam tanggung jawab suami. Kewajiban nafkah masih di dalam bawah tanggung jawab suami. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayat surat Al-Baqarah ini juga Allah menerangkan tentang masa maksimal dari menyusui anak, yaitu 2 tahun 24 bulan. Di dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah menerangkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, hamil dengan menyusui 30 bulan. Kalau seandainya hamil dan menyusui 30 bulan, berarti masa kelahiran cuma 6 bulan. Masa kelahiran cuma 6 bulan. Para ulama berselisih mana yang diambil. Apakah kewajiban menyusui 24 bulan atau hamil terus sisanya yaitu 30 bulan. Maksudnya saya, apakah ayat di dalam surat Al-Baqarah ini yang diambil atau ayat yang di dalam surat lain? Ala kulli hal, ini perselisihan ketika terjadi percekcokan antara wanita yang menyusui anak laki-laki tersebut dengan laki-laki tersebut, dengan suami, sang ayah. Kesimpulannya bahwa wajib bagi seorang ayah untuk menafkahi istri atau wanita yang menyusui anaknya. Ayat yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala menafkah sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang yang menafkahi tersebut berinfak sesuai dengan kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada lagi permasalahan fikih. Jika seandainya seorang ayah tidak ada, anak lahir dari seorang istri, maka kewajiban menafkahi diletakkan kepada ayah tertinggi, yaitu kakeknya. Dan begitu seterusnya. Kalau seandainya tidak ada kakeknya, buyutnya. Yang penting sang anak ada yang menafkahinya. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mensyaratkan, jika seandainya seorang wanita menyusui di luar istri, maka syaratnya 3. Pertama, yang berinfak dari orang yang mampu. Orang yang tidak mampu tidak wajib berinfak. Kalau seandainya dia tidak bisa menafkahi dirinya, bagaimana dia menafkahi orang lain? Jadi itu pertama. Yang kedua, yang diinfakkan dia orang yang tidak mampu. Kalau dia mampu maka tidak wajib infak. Dan yang ketiga, hendaklah yang diinfakkan saling mewarisi dengan orang yang menginfakkan. Hendaklah yang diinfakkan saling mewarisi. Misalnya yang menyusui tersebut adalah orang yang mewarisinya, saudara atau semacam. Wallahu ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji setiap sesuatu yang kita infakkan Allah akan gantikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh.
Allah akan gantikan. Ayat dalam surat Saba itu, ayatnya yang sempurna bunyinya adalah, Qul, katakanlah hai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadah. Sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Wa yaqdirulah, dan menyempitkan kepada orang yang dia kehendaki. Dan semua infak yang kalian berikan dia akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin, dan dia maha pemberi rezeki. Allah gantikan infak kita kepada seseorang yang wajib kita nafkahi di dalam dua hal. Allah gantikan di dunia, atau Allah gantikan di akhirat, atau Allah berikan di dunia dan juga dengan akhirat. Jadi penggantian ini dalam dua hal, di dunia atau akhirat, atau dunia akhirat. Wallahu ta'ala. Menggantikannya juga dua hal. Pertama, menggantikan dengan yang semisalnya, ganti uang dengan uang, atau menggantikan dengan sesuatu yang tidak semisalnya. Diberi uang, kiranya Allah gantikan besoknya dengan mobil, bisa saja. Seseorang berinfak, kemudian dia gantikannya dengan istri yang salihah atau yang semacamnya. Wallahu ta'ala. Hadis 295. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Rawahu Muslim. Hadis 295. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang kamu berikan untuk orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis 296. Wa an Abi Abdullah wa yuqala lahu Abi Abdurrahman Thauban bin Bujdud Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinaran yunfikuhu rajulu dinarun yunfikuhu ala iyalihi wa dinarun yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Hadis 296. Dari Abu Abdullah Abu Abdurrahman Thauban bin Bujdud, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dinar yang paling utama adalah satu dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya, kemudian satu dinar yang dinafkahkan untuk kendaraannya di jalan Allah, kemudian satu dinar yang dinafkahkannya untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang berjuang di jalannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis 297. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, hal li fi bani Abi Salamah ajrun an unfiqa alaihim walastu bitarikatihim hakadha wala hakadha innama hum bani. Faqal na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim. Muttafaqun alaih. Hadis 297. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya mendapat pahala jika saya memberi nafkah kepada anak-anak Abu Salamah? Sungguh saya tidak tega membiarkan mereka mencari makan ke sana kemari, karena mereka adalah anak-anak saya juga. Beliau menjawab, ya, kamu mendapatkan pahala atas apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 298 wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi hadits tawil alladhi qaddamnahu fi awal kitabi fi babin niyyati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha ma taj'alu fi imra'atika. Muttafaqun alaih. Hadis 298. Nafkahkan dengan tujuan mencari keridhaan Allah, niscaya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga apa saja yang kamu sediakan untuk istrimu juga akan diberi ganjaran oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis 299 wa an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqatun. Muttafaqun alaih. Hadis 299 dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika seseorang menafkahkan harta untuk keluarganya dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis yang kita dengarkan tadi adalah hadis tentang keutamaan berinfak kepada keluarga dibandingkan dengan berinfak kepada yang lainnya. Hadis yang pertama dan yang kedua, hadis Abu Hurairah dengan hadis Thauban, sebanyak-banyak bentuk nafkah sebanyak-banyak bentuk nafkah yang diberikan oleh seseorang, infak yang diberikan kepada seseorang, maka tidak ada yang menyaingi nafkah terhadap keluarga. Di dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, sebanyak itu semua dinar yang kau infakkan di fisabilillah, dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak, dinar yang engkau infakkan untuk orang fakir miskin, dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang engkau infakkan untuk kepada keluarga. Jadi memberi nafkah keluarga adalah kewajiban yang paling besar pahalanya. Apa yang dimaksudkan ini? Maksudnya bahwa sebelum seorang suami memberi kepada yang lainnya, seharusnya dia harus memberi kepada keluarganya. Karena pemberian dia kepada orang lain tidak fardhu ain baginya, tidak wajib atas dirinya. Sedangkan pemberian dia kepada keluarganya adalah fardhu ain. Infak di jalan Allah mustahab, sunnah. Infak kepada fakir miskin sunnah. Infak kepada anak yatim sunnah. Akan tapi infak kepada keluarga wajib. Sesuatu yang wajib jelas lebih baik dan lebih afdal daripada sesuatu yang sunnah. Dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada satupun yang lebih aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap hambaku di dalam mendekatkan dirinya kepada aku dari sesuatu perbuatan wajib
yang dia lakukan terhadapku. Jadi sesuatu yang wajib Allah cintai daripada sesuatu yang sunnah. Nah, memberi nafkah keluarga wajib. Makanya Rasulullah SAW katakan, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqud. Cukuplah berdosa bagi seseorang menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jangan merusak timbangan syariat. Bagaimana merusak timbangan syariat? Mengerjakan hal yang sunnah, kemudian meninggalkan hal yang wajib. Musibah. Salah timbangannya, kebodohan di dalam akal, rusak syariat. Masya Allah, kalau seandainya mengajak makan kawan-kawan, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi, bebas, ambil apa yang mau kalian semua. Akan tapi sampai di rumah, ketika ditanya oleh dia tentang makanannya, apa makanan kalian hari ini, tidak ada yang dimasak, tidak ada yang dimasak. Dia telah melakukan hal yang sunnah, meninggalkan hal yang wajib. Tidak boleh di dalam syariat. Banyak orang-orang yang seperti ini melakukannya. Akan tetapi ini permainan syaitan. Permainan syaitan terhadap manusia. Begitu dia berbuat. Makanya semuanya harus ditakar dan diukur sesuai dengan syariat. Akan tetapi bukan berarti maksud saya di sini bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah mempoya-poyakan keluarga. Tidak. Sudah cukup baginya hari ini nasi dan makanan, sambal dan semacamnya. Kemudian Anda dengan bertolak dengan hadis ini, Anda belikan dia lagi makanan, bertolak sebenarnya. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Para ulama ijma' bahwa seorang suami wajib menafkahi keluarganya, ijma' para ulama. Akan tapi mereka berselisih tentang kadar. Kapan seorang suami tidak lagi wajib menafkahi keluarganya? Kadarnya apa? Jumhur ulama mengatakan kadarnya adalah kecukupan. Jika seandainya seorang suami sudah memberikan kecukupan kepada istrinya di dalam pakaian, makanan, dan tempat tinggal, maka tidak berhak dan tidak punya kewajiban seorang suami memberikan lebih dari itu. Kalau seandainya pakaiannya sudah dia tutupi auratnya, cukup kifayah. Jika seandainya makanan hariannya cukup, berarti tidak ada kewajiban lebih dari itu. Nah, ini yang dimaksudkan. Sisanya belum tentu yang Anda berikan kepada keluarga Anda lebih baik dari infak yang Anda berikan kepada fakir miskin. Yang dimaksudkan oleh syariat ini adalah hal yang wajib. Nafkah wajib, bukan nafkah sunnah. Jika seandainya Anda telah memberikan kepada anak Anda 3 pakaian untuk dia di luar, pakaian untuk dia beribadah, berarti pemberian pakaian berikutnya adalah fadlah, kelebihan, keutamaan yang Anda berikan. Dan ini ditimbang lagi dengan timbangan syariat. Jika seandainya seorang istri telah diberikan oleh suami rumah yang sudah menutupi auratnya, sudah tertutupi dari panas dan dingin, maka sudah cukup. Berkata Hindun binti Utbah mengeluhkan kebakhilan suaminya Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana la yu'tini ma yakfini. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberikanku apa yang cukup untuk aku dan anak-anakku. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah dari uang Abu Sufyan yang mencukupkanmu dan anak-anakmu dengan yang baik.
dengan urf, dengan kebiasaan yang ada pada waktu itu. Lebih ekstrim lagi Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa nafkah seorang istri hanya bisa tidak lebih dari 5 mud. 5 mud dengan mengkiaskan kepada kafarat. Lebih dari itu tidak kewajiban bagi seorang suami. Dan tapi jelas yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa kewajiban menafkahi adalah sesuatu yang mencukupkan istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Yang saya maksudkan juga bahwa istri bukan berarti tidak masuk pembantu. Bahkan hewan yang ada di rumah wajib Anda nafkahi. Kalau Anda ada hewan di rumah, Anda tidak kuat menafkahinya, sang hewan itu boleh mengadukan ke qadhi dan wajib bagi pemilik hewan untuk menjualnya atau memberi makan. Ijma' para ulama tentang masalah ini. Seorang majikan yang mempunyai budak atau mempunyai hewan tidak mampu lagi memberi nafkah budaknya, memberi makan budaknya dan memberi makan hewannya, maka dipaksa dia untuk menjualnya. Menunjukkan kewajiban nafkah adalah sebuah kewajiban yang sangat luar biasa. Kaedahnya, jangan dahulukan hal yang sunnah dari yang wajib. Di antara yang sangat masyhur di kalangan kita ini tentang masalah kewajiban membayar hutang dengan kewajiban menginfakkan harta kepada hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah, hutang wajib ditunaikan. Sedangkan hal-hal yang sunnah, infak, sedekah dan semacamnya sunnah. Sebuah kesalahan besar jika seandainya kita mengutamakan infak, kemudian kita melalaikan hutang. Hutang kewajiban zimmah dalam kita. Dan diperbolehkan bagi seseorang tidak berinfak seumur hidupnya selagi dia masih punya hutang. Oh, si fulan bakhil, campakkan kata-kata bakhil itu dari ini. Biarkan, karena hutang masih ada di dalam dirinya. Kenapa ini? Kaedahnya apa? Dulukan yang wajib sebelum datang yang sunnah. Ya, wallahu ta'ala alam. Di dalam hadis yang ketiga atau yang keempat, bahwa syarat mutlak di dalam mencari rizki dan berinfak dan memberi nafkah keluarga adalah ikhlas dan meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya seseorang mencari rizki tidak dia niatkan untuk hal yang baik, maka dia akan mendapatkan kesia-siaan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Kasihan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqah yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Jika seandainya seseorang berinfak kepada keluarganya sebuah infak, dia mengharapkan, menunjukkan bahwa nafkah mencari rizki harus diniatkan kepada hal yang baik, mendapatkan ridha Allah dan keikhlasan. Dan semua amal-amal yang mubah di dalam syariat itu harus dikaitkan dengan hal-hal yang harus mengharapkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kuat di dalam perselisihan para ulama. Seseorang yang makan, seseorang yang minum, seseorang yang berjalan, seseorang yang berhubungan badan dengan istrinya dan semacamnya, apakah dia mendapatkan pahala dengan sendirinya atau perlu dia niatkan? Untuk keluar dari perselisihan para ulama, yaitu apa? Dia harus dia niatkan. Makanya hampir di dalam setiap perbuatan hal-hal yang mubah itu ada doanya. Bukankah kita masuk WC ada doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Agar apa? Agar mendatangkan niat sehingga kita masuk WC itu
untuk membuang kotoran, mendapatkan sebuah pahala yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa juga? Agar biar orang yang buang kotoran itu lebih besar pahalanya daripada orang sholat akan tapi dia tidak ikhlas. Agar apa juga? Agar seorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya lebih besar pahalanya daripada seorang ahli ibadah kan tapi dia melakukannya dengan riya. Kenapa? Karena seorang suami yang melakukan hubungan badan dia niatkan dengan ikhlas. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Semua doa dikaitkan dengan ibadah. Ketika minum, ketika makan dengan ucapan bismillah, mengingatkan keutamaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk masjid, jalan, seharusnya jalan tidak mendatangkan pahala dan dosa, kan tapi ketika diniatkan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Teringat kita akan doa, teringat kita akan pahala. Jadi harus diniatkan. Sehingganya seorang muslim tidak ada detik-detik kecuali semuanya pahala baginya. Tidak ada yang rugi bagi seorang muslim. Sesemuanya adalah keuntungan karena dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Pertama yang belum kita syarah, mudah-mudahan ke depan kita bisa syarah. Pertama masalah pembantu. Kalau dahulu budak. Yang kedua masalah kerabat. Kerabat yang wajib kita nafkahi adalah 3 hal, sama syaratnya dengan yang menyusui tadi. Kerabat yang menjaga anak kita, pertama syaratnya bahwa kita mampu menafkahi. Yang kedua, kerabat tersebut orang yang tidak mampu menafkahi dirinya. Dan yang ketiga, dia dengan kita punya hubungan waris, seperti ayah, seperti kakek, seperti paman, seperti bibi, seperti abang, saudara, dan seterusnya, yang kita mewariskan atau dia mewariskan kita. Itu yang disebut kerabat. Wajib kita nafkahi jika seandainya ada 3 syarat ini. Anda mampu dan dia tidak mampu, dan yang ketiga punya hubungan warisan, saling mewarisi. Baik. Sedangkan pembantu, sering kita tidak mendapatkan keberkahan hidup gara-gara kita menzalimi pembantu. Rasulullah SAW sangat mengerti tentang masalah ini. Rasulullah SAW maka menyebutkan hal-hal yang seperti ini mesti bayar sebelum kering keringatnya. Beri pembantu itu, bayar dahulu sebelum kering keringat. Karena kalau seandainya uang itu didapat setelah jauh-jauh setelah dia bekerja, uang itu dirasa hambar, dingin, letihnya tak kemana-mana, uangnya juga dirasa pun terima. Kan tapi ketika Anda bayar ketika dia berkeringat, Masya Allah, akan terasa keberkahan uang yang dia dapat tersebut akibat dia bekerja tersebut. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan untuk makan bersama pembantu. Dan itu kebiasaan para anbiya dan para rasul. Ada sifat tawadhu, saling merendah sesama manusia. Makanya kecintaan Zaid bin Harisah kepada Rasulullah sangat luar biasa. Sekalipun datang ayah dan pamannya untuk membeli kembali Zaid bin Harisah, datang ayahnya, Harisah datang kepada Rasulullah di Makkah. Karena Zaid bin Harisah ini adalah sahabat yang awalnya dia adalah merdeka. Dia orang Romawi. Dibawa oleh ibunya ke sebuah desa, kiranya desa tersebut sedang diserang oleh Persia. Terjebaklah dia dengan ibunya ke dalam tawanan perang, kemudian ibunya dijual
dan dia pun dijual sampai dia terdampar ke Mekah. Jadilah dia Zaid bin Harithah. Setelah sekian tahun dicari oleh ayahnya, Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan budak tersebut yaitu Zaid bin Harithah, memberikan kembali kepada suaminya sebagai hadiah. Zaid bin Harithah hadiah dari Khadijah. Setelah sekian tahun berpisah dengan ayah dan keluarganya yaitu Zaid ini, datang ayahnya Harithah kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia, mengerti. Kalau seandainya engkau mengizinkan biar kami membeli Zaid sekalipun berapapun harganya, orang-orang kaya. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian mau saya tunjukkan lebih baik dari itu? Apa itu? Beri hak pilih kepada Zaid. Jika seandainya dia memilih engkau, ayahnya dan pamannya, berarti ambil dia tanpa kalian bayar. Kan, tapi jika seandainya dia memilihku, maka kalian tidak mempunyai hak untuk membelinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid, ya Zaid, pilihlah ayahmu atau aku. Maka dijawab oleh Zaid dengan suara yang bulat, engkau ya Rasulullah, saya memilih engkau. Saya lebih dahulu engkau dari ayahku dan pamanku. Semenjak itu, karena kegembiraan yang sangat luar biasa dari Rasulullah, beliau angkat Zaid, kemudian dia sampaikan, sungguhnya Zaid adalah anak Muhammad, Zaid bin Muhammad. Kemudian berapa saat setelah itu Allah menurunkan pengharaman pengangkatan anak, maka dihapuslah Zaid bin Muhammad, kembali menjadi Zaid bin Harithah. Kecintaan ini kenapa? Karena Rasulullah SAW mengangkat derajat Zaid sebagai budak sejajar dengan kedudukan Ahlul Bait yang lainnya. Sehingga Zaid bin Harithah digelari Hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah, dan anaknya Usama Hibbi Rasulillah. Satu hari Abdullah bin Umar mengkritik ayahnya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Wahai ayah, dari sisi apa engkau meninggikan pemberian Baitul Mal kepada Usama daripada aku? Dari sisi apanya? Kalau di sisi umur saya mungkin lebih tua daripada Usama. Dari segi ilmu saya mungkin lebih berilmu dari Usama. Begitu kira-kira ucapan Abdullah bin Umar. Dari sisi kedudukan saya lebih tinggi kedudukannya daripada Usama. Apa kata Umar bin Khattab kepada anaknya, membentaknya, wahai anakku, sesungguhnya ayahnya lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dari ayahmu. Dia bilang begitu karena dia hibbu Rasulullah, dan anaknya lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada anak Umar bin Khattab, yaitu dia. Makanya saya tinggikan pemberiannya daripadamu. Jadi berbuat baik kepada pembantu adalah hal yang mendatangkan rezeki, memudahkan, mendatangkan keberkahan dan semacamnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Mungkin minggu depan bisa kita syarah lebih luas lagi tentang masalah nafkah kepada kerabatullah ta'ala. Tentang hari kiamat, itu yang hancur adalah makhluk-makhluk yang Allah kehendaki untuk dihancurkan. Dan setahu saya, wallahu ta'ala alam, bahwa surga dan neraka tidak dihancurkan oleh Allah. Sebagaimana yang lainnya, arsy juga Allah tidak hancurkan. Qalam Allah tidak hancurkan. Lauhul mahfuz Allah tidak hancurkan. Selainnya Allah hancurkan. Jadi surga dan neraka tidak Allah hancurkan. Ya Allah ta'ala. Oh iya, kebetulan memang di dalam buku saya ini tidak ada hadisnya, sehingga saya tidak perhatikan. Artinya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari bidadari berkata, baca hadis ya ikhwan, dia mencerahkan wajah, kan tapi dengan syarat mendengarkan.
Yang kedua menunaikan. Dan tidak bisa kita menunaikan kecuali kita dengan buku. Jadi sekalian bisa memperbaiki yang salah. Wallahu ta'ala. Wanita yang salihah menjadi istri bagi suaminya di surga nanti. Dia menjadi istri bagi suaminya, bahkan dia menjadi ratu bagi suaminya di surga. Jika seandainya dia tidak dapatkan suaminya yang saleh di dunia, Allah carikan untuknya pendamping hidup sesuai dengan yang dia kehendaki. Wallahu ta'ala. Jika seandainya seorang suami mempunyai 4 istri, maka dia akan mempunyai hak pilih, yang berhak dia memilih mana istri yang dia cintai, kemudian dia mendapatkannya. Ya, silakan. Oh tidak, bidadari itu di bawah istri, bahwa istri adalah ratu. Anda kalau masuk surga, mudah-mudahan, dan semuanya, kita harapkan semuanya yang mendengar ini mendapatkan masuk surga insyaallah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mendapatkan ratu dan mendapatkan bidadarinya. Minimal serendah-rendah kedudukan seseorang di surga, mendapatkan 1 ratu dan 70 bidadari. Didatangkan seseorang yang terakhir masuk surga. Terakhir. Kemudian ketika dia datang, maklumlah orang lain sudah berkeliaran, sudah menikmati surga, dia baru datang setelah berabad-abad di neraka. Terlambat. Jadi seakan-akan orang sudah mendengar sebuah acara di sebuah tempat yang tertutup, sangat nikmat sekali, dia terlambat nih. Bayangkan orang yang terlambat seperti itu. Bahagia sekali, akan tetapi dia masih mengucapkan kata syukur alhamdulillah masih. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Allah katakan, hambaku berangan-anganlah. Kemudian dia mulai tafakur untuk berangan-angan kenikmatan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan semua kenikmatan, kemudian ceritakan. Kemudian dia mulai berangan-angan. Yang ada di otaknya semua kenikmatan. Sudah selesai angan-anganmu, sudah ya Allah. Ceritakanlah angan-angan. Mungkin dia cerita, saya menginginkan ini, saya menginginkan ini, saya menginginkan ini. Tidak cukup angan-anganmu. Engkau tahu dunia, tahu ya Rabb. Maukah engkau aku jadikan raja dunia, jadi kerajaan engkau sebesar dunia? Mau ya Allah, senang, karena angan-angannya di bawah itu. Jadi dia sudah letih berangan-angan, nggak cukup ini gitu. Mau, langsung dia katakan, mau ya Rabb, saya mau sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, engkau mendapatkan 10 kali lipat dari itu. Subhanallah. Jadi bukan hanya dunia saja, berlipat-lipat dunia dia dapat. Itu adalah penduduk surga yang terendah. Bayangkan, yang sudah berabad-abad tinggal di neraka. Dan Allah lebih mulia dari itu semua. Allah Ta'ala. Iya, silakan. Wanita yang bekerja di luar rumah, ini hukum asalnya tidak dilarang dan tidak diharamkan jika seandainya dia telah menunaikan kewajibannya di rumah. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa agak tegasnya, wanita haram bekerja di luar jika seandainya tugas di rumahnya dia tidak terselesaikan olehnya. Itu bahasa keduanya. Jadi awal, kalau untuk masyarakat umum yang pertama kita berikan. Untuk antum-antum ini yang kedua nih. Pada dasarnya dia tidak terlarang. Akan tapi jika seandainya dia telah menunaikan kewajiban, kan tapi saya tanyakan dengan sejujurnya, bisakah seseorang wanita bekerja di luar
dengan telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya? Ini pertanyaan berat. Kita harus menjawabnya dengan real dan kenyataan sesuai dengan keadaan pribadi kita sendiri. Dia mungkin bisa terselesaikan dengan banyak pembantu dan semacamnya, akan tetapi terkorbankan kebahagiaan. Wanita-wanita yang bekerja di luar, seringkali mereka mempertaruhkan kebahagiaan rumah tangga di luar. Baik itu ucapan terungkapkan maupun tidak, seringkali itu bermasalah. Percaya atau tidak, itu menjadi banyak perselisihan rumah tangga, terutama rumah tangga yang tidak didasarkan kepada Islam. Seringkali terjadi perselisihan seperti itu. Akan tapi terus terang saya katakan bahwa dampak wanita keluar dari rumahnya berdampak sangat buruk terhadap umat, terhadap alam manusia. Dan dia termasuk dari ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di permukaan bumi dan di lautan dari tangan-tangan manusia, di antaranya adalah keluarnya wanita dari rumah. Wanita yang keluar dari rumah di antara penyebab rusaknya langit dan bumi, rusaknya daratan dan lautan, rusaknya udara dan semacamnya, rusak bahaya semua. Bahkan banyaknya terjadi tabrakan, banyaknya kadang-kadang kena wanita. Wanita. Iya. Saya pernah baca bahwa seseorang terjerembab masuk ke dalam kali ketika dia melihat wanita berjalan di sebelahnya. Musibah kan, menjadi rusak kan? Jadi saya katakan kepada pembacaan tadi bahwa satu saja aturan syariat yang harus dilakukan oleh masyarakat umum tidak dilakukan akan rusak semuanya. Kemarin saya pernah baca, sebenarnya ilmu ini sudah ilmu diketahui oleh orang yang kafir sekalipun, bahwa satu kesalahan akan mengakibatkan kesalahan beruntun berikutnya. Cuma contohnya dia balikkan. Dia bilang akibat 3 in 1, apa 3 in 1 itu? Bukan kopi, bukan. Di Jakarta maksudnya. Dan juga akibat Transjakarta itu apa namanya? Busway. Seorang suami istri bercerai di pengadilan. Ya, maksudnya kenapa kok bisa terjadi begitu? Karena sang suami sering terlambat gara-gara busway. Begitu kan? Terus datang malam, terus terjadi pertengkaran. Suami sudah letih-letih, kemudian istrinya minta dilayani, bertengkar, bercerai ujung-ujungnya. Coba lihat antum, dia bercerita begitu. Seharusnya itu dibalik. Tidak seharusnya begitu. Bahwa gara-gara pertengkaran di rumah, seorang suami marah besar di kantornya. Jadi semuanya saling berentetan. Kalau seandainya sesuatu itu tidak sesuai dengan kaidah, menjadi permasalahan besar. Termasuk keluarnya wanita. Pelecehan seksual gara-gara banyaknya wanita keluar bekerja di luar. Gara-gara itu. Jadi akibat dari wanita, mungkin bukan keluarga kita yang membuat itu, akan tetapi dampak. Seorang wanita berjilbab diperkosa di tengah jalan. Sebenarnya bukan dia yang salah, wanita yang berjilbab itu yang salah. Tidak, dia tidak salah. Akan tapi dia rentetan dari kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi orang yang memperkosa itu melihat wanita-wanita yang lain telanjang, kemudian tinggi nafsunya, yang nampak adalah wanita berjilbab, kenalah diperkosa dia. Jadi lihat bagaimana dosa itu berentet kepada orang yang sebenarnya tidak salah jadi salah. Kezaliman mengakibatkan kezaliman yang berikutnya, sehingga menjadi benar apa yang dikatakan oleh salaf, bahwa kezaliman pemerintah berawal dari kezaliman rakyat. Nah, orang-orang cendekiawan sekarang berupaya membalikkan. Kezaliman pemerintah mengakibatkan kezaliman rakyat. Seharusnya tidak begitu.
Dari rakyat dahulu baru datang pemerintah. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Begitulah kami angkat orang-orang yang zalim membawahi orang-orang yang zalim lainnya dari apa-apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatan zalim yang membuat Allah mengangkat orang-orang yang zalim pemerintahan itu. Kalau kita baik, niscaya Allah akan gantikan kepada yang baik. Nah, ini jadi rentetan maksiat itu tetap ada dan itu dirasakan. Makanya menjadi mustahil kalau seandainya kita mulai perbaikan tidak dengan tauhid. Seseorang, berapa banyak dai-dai sekarang ingin menjadi perbaikan. Ada dai yang ingin memperbaiki pemerintahannya, ada dai memperbaiki ekonomi Islam kaum muslimin, ada dai yang berusaha memperbaiki kaum muslimin dari zikirnya atau semacamnya, akan tetapi mereka mencari hal perbaikan fata morgana. Jika seandainya mereka tidak memulai sebagaimana yang dimulai oleh para anbiya dan para mursalun, maka mereka akan menjadikan perbuatan perbaikan tersebut menjadi sia-sia. Mulai dari tauhid, tanamkan dari tauhid. Jika seandainya setiap kelompok, setiap yang memimpin dan dipimpin mempunyai tauhid, akan terjadi perubahan. Tauhid yang saya maksud dialah iman, dialah percaya kepada Allah dan hari akhirat. Nah, kalau ini yang kita rubah bersama-sama, maka akan cepat selesai permasalahan. Tidak akan ada kezaliman. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.